Hai, saya Miss Jenny, guru bimbingan konseling merangkap Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dari Sekolah Maitreya Wira Deli Serdang. Dalam keseharian saya sebagai guru BK, saya senang menggunakan metode ekspresif dalam memberikan pendampingan dan pembelajaran kepada anak. Misalnya lewat metode sosiodrama, sehingga anak lebih menjiwai peranan masing-masing setiap peran dan tokoh dan meningkatkan empati di dalam diri mereka. Berdongeng, menulis jurnal, praktek pemaafan melalui proses pengalaman nyata melalui beban yang dihadapi. Buang semua beban di hatiku. Pengalaman bermain sosial dengan semua teman dari berbagai latar belakang sosial budaya yang berbeda. Sebagai guru, tentunya saya juga melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pembelajaran dan metode yang telah saya berikan. Dari hasil refleksi saya dapat menyimpulkan bahwa masa remaja di mana merupakan fase transisi yang krusial dalam perkembangan manusia. Maka dalam tahapan seperti ini, remaja lebih banyak mengalami pergolakan, kebingungan emosional, konflik batin, krisis identitas, dan menimbulkan banyak permasalahan perilaku di sekolah. Tetapi, kebanyakan catatan dari data kasus bimbingan konseling di sekolah terlihat bahwa akar permasalahan anak lebih didasari oleh kurangnya kesadaran atas pengendalian emosi. Hal ini seringkali menjadi pembawa pesan masalah dalam diri anak yang tidak ia pahami ini sebagai refleksi dari pengalaman masa kecil yang menyisakan luka batin atau emosi yang terpendam. Studi oleh C. Dereboy et al., The Relationship Between Childhood Trauma and Identity, menunjukkan bahwa pengalaman traumatis masa kecil berkaitan dengan kesulitan regulasi emosi dan kebingungan identitas pada tahap selanjutnya. Rudolf Steiner 1919 yang menyatakan bahwa keseimbangan manusia ditentukan oleh 3 aspek utama, yaitu thinking, feeling, dan willing, yang harus bekerja secara harmonis agar individu dapat mencapai kesadaran utuh dan moralitas yang matang. Berdasarkan pengalaman saya, terapi ekspresif mampu membantu para remaja untuk mengekspresikan dirinya secara aman. Terapi ekspresif adalah pendekatan melalui pengembangan hubungan, saling menghargai sebagai makhluk yang unik dan holistik, melalui pengalaman kreatif dengan berbagai media, sebagai integrasi tubuh, perasaan atau emosi, dan pikiran, yaitu thinking, feeling, willing, menuju eksplorasi dan penemuan diri yang mendorong pertumbuhan dan penyembuhan dalam keseimbangannya sehingga terjadi perubahan dan pengembangan sikap yang baru. Atas dasar tersebut, saya mengembangkan sebuah media digital GenSpace yang merupakan inovasi digital di bidang bimbingan dan konseling untuk membantu remaja mengenali, menerima, dan menumbuhkan kesadaran emosionalnya melalui proses refleksi diri dan pengalaman terapi ekspresif yang mindfulness. Di dalam GenSpace terdiri dari 5 ruangan, ruang depan, yaitu Gen Art, sebagai gerbang kesadaran diri. Di sini kita bisa memilih bagaimana pikiran dan perasaan awal kita. Lalu ada Serenity Lounge, yaitu ruang tamu, dan tersedia musik relaksasi yang ketika dihidupkan akan terhubung dengan link drive. Dan kita akan bisa merasakan suasana yang lebih rileks dengan musik ini. Dan juga ada ruang refleksi melalui Google Form dengan tugas yang berbeda-beda untuk setiap ruangan yang dikunjungi. Melalui kunjungan dalam setiap ruangan, kita memberikan kesempatan kepada anak remaja untuk bisa mulai merasakan, kemudian juga mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Kemudian juga memilih kegiatan yang dapat dilakukan sebagai terapi ekspresif yang juga sebagai action dari willing itu sendiri. Ketika thinking, feeling, dan willing menjadi seimbang, maka anak akan menjadi lebih tenang. Dan di dalam GenSpace juga ada ruang tidur yang terdapat ikon latihan breathing atau pernapasan. Di sini kita juga bisa mengisi refleksi sesuai dengan ruangannya secara kreatif, mulai dari ruang depan, ruang tamu, ruang dapur, ruang tidur, dan taman belakang. Di dalam taman belakang ada pohon pertumbuhan di mana kita bisa menetapkan apa harapan dan pertumbuhan yang ingin kita capai sebagai aktualisasi diri.
Dengan demikian, anak akan menyadari bagaimana emosinya, kemudian belajar menerima dan mengelolanya dengan sebaik mungkin. Sebagai remaja yang tumbuh di masa teknologi digital, maka media ini juga sangat sesuai dengan keseharian anak. Media ini diharapkan menjadi ruang yang aman bagi anak sebagai rumah hati untuk kembali ke diri. Mari kita bersama mengunjungi Zen Space yang bisa juga dibuat menjadi konkret. Thank you.